Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Review apa aja? Sebelum saya memulai, saya ingatkan kepada semua pengunjung YouTube ini bisa di-subscribe dan di-like dulu biar kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih update dan lebih baik setiap harinya. Oke, untuk kali ini saya akan mereview lowongan pekerjaan kembali. Jadi ini untuk kalian semua yang masih membutuhkan pekerjaan atau yang masih nganggur atau sekarang ini yang lagi galau dengan pekerjaan yang sekarang, ada lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan ini lokasinya ada di Jawa Tengah di kawasan Kendal. Jadi untuk posisinya itu adalah IT support. Dari namanya sendiri kita tahu IT ini pasti orang-orang informatika ya. Oke. Sebelum kita jauh lagi, saya akan menjelaskan secara singkat lowongannya di mana sih. Jadi ini lowongannya di KIW atau Kawasan Industri Wijaya Kusuma Persero. Ini perusahaan BUMN kan. Jadi kadang beberapa orang kan pengen nih masuk BUMN. Wah, cita-cita saya pengen masuk BUMN. Cita-cita saya pengen mengabdi untuk negeri. Ya, ini saatnya. Lokasinya ini ada di Jawa Tengah dan sedang membutuhkan satu orang sebagai IT support di divisi corporate sekretariat dengan kriteria sebagai berikut. Butuh satu orang ya untuk orang IT support. Ingat satu orang, persaingannya akan lebih berat karena cuma satu orang. Tapi jangan minder, siapa tahu satu orang itu adalah kamu. Oke. Selanjutnya syaratnya, kita lihat syaratnya apa. Syaratnya harus S1, harus sarjana. Jadi untuk yang pendidikan D3 atau SMA, SMK, mohon maaf belum bisa mencoba lowongan ini. Dan untuk jurusannya itu dari manajemen informatika, teknik informatika, atau sistem informasi. Salah satu dari ketiga jurusan ini kalian bisa mencoba untuk mendaftar. Syarat yang kedua, minimal akreditasi perguruan tingginya harus B dan IPK-nya 2,75. Saya kira ini bukan syarat yang susah karena rata-rata perguruan tinggi di Indonesia sudah memiliki akreditasi B dan IPK 2,75. Saya rasa juga bukan hal yang berat lagi untuk era sekarang ini. Beda dengan era-era yang dulu, 2,75 adalah angka yang begitu tinggi. Nah, syarat ketiga, harus laki-laki. Sehat jasmani, sehat rohani, dan usia maksimal 35 tahun pada bulan April 2020. Jadi ini hanya untuk laki-laki ya, untuk yang perempuan mohon maaf belum bisa mencoba lowongan ini. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris. Ini penting. Jadi harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris karena saya rasa hampir di semua perusahaan bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang wajib. Entah itu pasif ataupun aktif, kalian harus bisa. Yang kelima, ini disiplin, jujur, kreatif, dan inovatif. Kalau belum disiplin, belum jujur, belum kreatif, dan belum inovatif, jangan mencoba. Tapi ya, kalian bisa belajar hal ini kok. Selanjutnya, kalian harus mampu bekerja di bawah tekanan secara individu maupun bekerja dalam tim. Nah, ini penting. Karena terkadang mungkin kalian akan banyak dengan kerjaan yang banyak dengan waktu yang singkat dan tekanan dari bos yang harus menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Oke, yang ketujuh, bersedia untuk ditempatkan di luar kota. Nah, ini untuk klausul yang ini saya kurang paham di luar kota seperti apa. Nanti bisa ditanyakan pada waktu interview, kalau dipanggil interview, ataupun offering kalau sudah sampai offering. Selanjutnya, kelengkapannya. Berkasnya apa aja sih? Nah, ini berkasnya ini sedikit berbeda dengan lowongan yang sebelumnya pernah saya share dengan perusahaan yang sama atau KIW untuk posisi sekretaris. Jadi untuk posisi IT support, ini wajib mengisi data pelamar yang dapat didownload di website PT KIW Persero. Yang kedua, kalian harus punya CV. Oke, prepare CV sebaik mungkin buat HRD terkesan dengan CV kalian. Nggak perlu CV itu 10 halaman, 30 halaman, 5 halaman, 7 halaman. Cukup buat sesingkat mungkin agar HRD bisa mengenali dan membaca siapa kamu dengan detail dengan CV-mu. Jangan sampai membuat CV berpuluh-puluh halaman tapi isinya tidak bermutu. Oke. Selanjutnya, fotokopi ijazah terakhir legalisir. Nah, ini harus dilegalisir ya. Jadi saran saya kalau kalian ke kampus, legalisirlah sebanyak-banyaknya ijazahnya. Karena suatu saat pasti kepake.
Kalau nggak dipakai juga tidak masalah, karena biaya legalisir itu kan murah. Daripada kalian harus sering ke kampus, apalagi kampus dan rumah yang dipakai sekarang jaraknya lumayan jauh. Nah, selanjutnya fotokopi KK dan KTP, pas foto 4x6 2 lembar, surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan catatan kepolisian, dan surat pengalaman kerja. Kalau kalian sudah pernah bekerja. Nah, ke-8 syarat ini saya harap kalian bisa memenuhi semua. Kalau saya fresh graduate gimana? Apakah boleh mencoba? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Boleh nggak? Kalau saran saya coba saja, karena di sini tidak mensyaratkan ini experience atau fresh graduate. Cuma kalau kalian pernah bekerja, boleh dilampirkan surat pengalaman tersebut. Kalau belum pernah bekerja kan belum punya, itu tidak masalah. Yang penting masukin saja dulu. Untuk lamarannya dikirim ke Human Capital NGA Division Head di PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Persero di Jalan Raya Semarang, Kendal, kilometer 12 Semarang. Atau lewat email recruitment@kiw.co.id. Saran saya, kalian kalau punya waktu luang, kirimlah email dan kirimlah berkas lamaran secara hard copy langsung ke perusahaan untuk menjamin laporan kalian dibaca dan diterima oleh HRD. Karena kalian pasti tahu kalau hanya dikirim lewat email rekrutmen, saya yakin emailnya itu pasti banyak. Kalau bukan pas hokinya kalian, mungkin lamaran kalian tidak terbaca. Untuk deadline-nya itu 19 April 2020. Jadi bagi kalian yang pengen mencoba ini masih ada sekitar 11 hari. Persiapkan dengan baik. Kalau kalian ada pertanyaan atau minta sharing-sharing, boleh tulis di komentar di bawah. Ini halaman 1 ya. Untuk halaman kedua, dijelaskan tanggung jawabnya. Dan pengalaman kerja minimal 3 tahun di IT support. Mohon maaf tadi saya sempat menyebutkan fresh graduate belum mencoba, tapi kalau saya melihat ini sepertinya fresh graduate tidak bisa mencoba. Hanya yang pernah bekerja 3 tahun. Dan tanggung jawabnya bisa dibaca. Instalasi, pemeliharaan, evaluasi, pengembangan sistem informasi perusahaan, ya pekerjaan pada umumnya sebagai IT support. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin mau diskusi terkait rekrutmen di sini, saya bukan dari pihak rekrutmen, saya hanya menyampaikan informasi. Jadi, saya harap informasi ini bisa berguna buat kalian semua. Bisa di-subscribe untuk akun atau channel YouTube saya, biar saya bisa sharing banyak lowongan lagi setiap hari. Oke, terima kasih.